Shalom, selamat malam. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berada dalam suasana Minggu Advent. Dan ini merupakan Minggu Advent yang ketiga, Minggu Sukacita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Setelah sepanjang hari kita beraktivitas menjalani kehidupan kita, rasa lelah, letih, tentu kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Namun tentunya ini tidak menghalangi kita untuk menyatakan kerinduan dan pernyataan syukur kita di hadapan Tuhan untuk sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama-sama sehati dalam doa, menaikkan pujian, pengharapan kami, dan merindukan tuntunan penyertaan Tuhan di dalam dan melalui kebenaran-kebenaran firman. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam memahami kebenaran firman-Mu ini. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Firman Tuhan saat ini
terambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Diberi perikop dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa neraka dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, "Seorang mempunyai pohon arak yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, berangkat dari pembacaan kita tadi. Bukan performa, tetapi buah. Bukan performa, tetapi buah. Apakah yang menjadi tanda yang meyakinkan bahwa seseorang itu milik Tuhan? Pertanyaan yang simpel ini patut kita renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi tanda bahwa seseorang itu milik Tuhan? Apakah gaya hidupnya atau buahnya? Tentu kita bisa menjawab pernyataan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini tidak dapat dilepaskan daripada pembacaan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-59. Di situ kita mendapati bahwa Yesus menegur orang banyak yang menyangka bahwa asal sudah menampilkan gaya saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik, yang hanya tahu membedakan musim, tetapi tidak mengerti kebenaran. Apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka, dan lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Itu nyata dalam pembacaan yang melatar belakangi pembacaan kita pada malam hari ini. Jadi perlunya pemerintah ikut mengadili dan membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Nah, saudara-saudara, ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Ada anggapan seperti itu. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematiannya yang membuktikan seseorang itu berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami yang namanya kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon ara yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah. Yang sudah dipelihara tapi tidak pernah berbuah. Maka pohon ara itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini mau menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekadar performa. Ya, saudara-saudara kekasih kita yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana penghayatan
iman kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mana yang lebih dominan selama ini? Apakah gaya hidupnya, stylenya, atau buah daripada iman kita? Kalau kita melihat, baik yang melatar belakangi pembacaan kita tadi, dan sesudah pembacaan kita, bahwa hal yang begitu ditekankan adalah buah. Ya, adalah buah. Orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi bagaimana dengan perbuatannya? Justru perbuatannya lah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia, pribadi yang bagaimana dia, karakter yang bagaimana yang dibangun selama ini. Kecenderungan juga yang ada yang kita saksikan dalam kehidupan kita adalah orang kadang bukan dengan apa adanya, tetapi dengan ada apa-apanya, atau ada udang di balik batu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan oleh perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan berangkat dari pembacaan kita tadi, bahwa hal yang harus dikedepankan adalah bagaimana penghayatan iman kita di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menghasilkan buah. Paulus juga mengingatkan jemaat bahwa bagaimana mereka tetap tidak hanya berakar, tetapi juga bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kiranya penghayatan iman kita setiap hari semakin membuat kita menjadi sebuah pribadi yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita tahu untuk mengarah dan menghasilkan buah ini sesuatu yang tidak mudah, tapi kita percaya penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk bagaimana penghayatan iman di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menghasilkan buah. Kita ingat juga yang dikatakan oleh Yakobus kepada jemaat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kiranya penghayatan iman kita dalam kehidupan setiap hari membuat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Nantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau
ajari kasih kerajaanmu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur untuk boleh sejenak sehati dalam doa pada malam hari ini. Mungkin kami secara pribadi di hadapan Tuhan, atau saat ini mungkin kami saat ini dengan keluarga kami. Dan juga malam ini tentunya kami boleh bersehati dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Warakas ini, bahkan saudara-saudara kami, saudara seiman dari berbagai tempat. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya hidup dan penghayatan iman kami bukan sekedar sebuah performa, tetapi menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, terlebih khusus di tengah-tengah pandemik ini. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Begitupun dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai perjuangan, bahkan pergumulan kehidupan ini, kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami mohon juga pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, sedang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, kami mohon lawatan kasih-Mu bagi mereka semua, menganugerahkan iman dan pengharapan. Ya Allah ya Tuhan kami, malah menyelubungi kami. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan kiranya melindungi dan memberkati kami. Kiranya kami boleh bangun dengan semangat yang baru, yang asalnya daripada Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami lakukan, pikirkan dan katakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampunilah kami. Ini doa syukur kami, permohonan dan pengharapan kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Mari kita senantiasa sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelas 10 Jawa. Tetap semangat, tetap sehat menjalani kehidupan ini. Shalom dan Bongi Melo.